Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuli Sulastri akan memaparkan materi mengenai artikel yang sudah saya buat yang diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS dalam mata kuliah bimbingan konseling dan berbasis budaya Sunda. Adapun judul artikel yang saya buat yaitu mengenai empati mahasiswa dengan etnis Sunda menjadi kelebihan dalam program studi bimbingan konseling. Untuk yang pertama, di sini ada pendahuluan. Suku Sunda merupakan salah satu suku yang terdapat di Indonesia dan memiliki budaya khas yang menjadi identitas diri dan tergambarkan dalam perilaku sehari-hari mereka. Budaya yang dimiliki telah terbentuk karakteristik atau kepribadian yang termanifestasi dalam perilakunya. Adapun hal ini dikemukakan oleh Apipah dan Mois pada tahun 2017. Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam budaya Sunda terdapat beberapa nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam rangka menuju keutamaan hidup, yaitu nilai-nilainya seperti yang pertama ada cager, bager, bener, siger, dan pintar. Hal ini dikemukakan oleh Jainuddin dan Thohir pada tahun 2019. Kemudian lanjut ke pembahasan. Untuk di sini yang dibahas pertama ada empati. Nah, empati sendiri menurut Collen dan Steyer, empati didefinisikan sebagai as the understanding and sharing in another set emotional, a state or connects. Adapun artinya yaitu pemahaman dan penempatan posisi dalam keadaan emosi seseorang atau konteks. Nah, mungkin secara singkatnya empati itu dapat menempatkan emosi atau perasaan di posisi orang lain. Nah, tentu hal ini mahasiswa yang beretnis Sunda dalam bimbingan konseling harus mempunyai rasa empati. Dan ini ada hubungannya dengan uh, budaya Sunda yang mempunyai empati yang tinggi terhadap orang lain. Kemudian yang kedua ada aspek dalam empati. Menurut Eisenberg, bahwa dalam proses individu melibatkan aspek kognitif dan afektif. Nah, untuk yang pertama ada aspek afektif. Afektif sendiri merupakan kecenderungan seseorang untuk memahami perasaan emosional orang lain, yaitu seperti ikut merasakan ketika orang lain merasa sedih, menangis, terluka, menderita, atau bahkan tersakiti. Kemudian yang kedua ada aspek kognitif. Untuk aspek kognitif dalam empati difokuskan pada proses intelektual untuk memahami proses atau untuk memahami perspektif atau sudut pandang orang lain dengan tepat dan menerima pandangan mereka. Adapun contohnya, misalnya membayangkan perasaan orang lain mengenai atau ketika dia marah, kecewa, senang, dan memahami keadaan orang tersebut. Adapun cara kita untuk memahami keadaan orang tersebut dapat dilihat dari yang pertama cara bicara, raut wajah, atau dalam berpendapat. Kemudian yang kedua, etnis kelompok. Nah, etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Kemudian masuk ke etnis Sunda. Nah, untuk yang pertama ada definisi etnis Sunda. Etnis Sunda adalah orang atau orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa dan ibu bahasa Sunda beserta dialognya dalam kehidupan sehari-hari dan berasal serta tempat tinggal mereka dari Jawa Barat. Nah, daerah yang sering disebut Tanah Pasundan itu atau latar Sunda. Suku Sunda sebagian besar berada di daerah Jawa Barat. Namun diperkirakan 1 juta jiwa hidup di provinsi lain. Kemudian di sini ada karakteristik etnis Sunda. Nah, Sunda menurut KBBI karakteristik berarti sifat atau kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Selanjutnya menurut Jali mengatakan bahwa karakteristik dapat didefinisikan sebagai kecenderungan atau tingkah laku yang konsisten secara lahiriah dan batiniah. Karakteristik adalah kegunaan yang nantinya akan dibawa ke arah pertumbuhan sosial. Nah, kemudian berdasarkan pada teori ahli mengenai empati yang didefinisikan sebagai pemahaman mengenai perasaan seseorang atau biasa disebut aspek kognitif dan menempatkan posisi diri sendiri pada perasaan orang tersebut atau aspek afektif. Dapat dikatakan bahwa 64% mahasiswa bimbingan konseling dengan etnis Sunda. Penelitian ini yang dilakukan di Universitas di DKI Jakarta sudah sangat mampu memahami perasaan orang lain dan menempatkan diri sendiri pada keadaan perasaan orang tersebut. Nah, hal ini berarti mahasiswa bimbingan konseling dengan etnis Sunda yang dilakukan di penelitian di Jakarta
sudah sangat mampu berkomitmen untuk bekerja berdasarkan pemahamannya terhadap orientasi dan nilai dalam 3 cara yang berbeda. Kemudian, mahasiswa dinilai mampu untuk membayangkan perasaan orang lain ketika marah, kecewa, senang, dan memahami keadaan orang lain dari cara bicara, raut wajah, dan cara pandang atau berpendapat. Sementara pada klasifikasi yang sedang diperoleh hasil sebesar 63%, hal ini berarti mahasiswa bimbingan konseling dengan etnis Sunda di DKI Jakarta sudah mampu berkomitmen untuk bekerja berdasarkan pemahaman terhadap orientasi dengan aspek yang berbeda. Seperti yang pertama, konselor menunjukkan komitmen untuk berusaha memahami setiap konseli dari perspektif dan kondisi konseli tersebut melalui komunikasi secara konsisten dan tepat. Kemudian, konselor memiliki komitmen untuk memahami setiap konseli dengan berfokus pada konteks kehidupan konseli. Kemudian yang ketiga, konselor memiliki komitmen untuk memahami dan disonasi antara realitas dan perspektif konseli, dan juga mampu ikut merasakan ketika orang lain merasa sedih, menangis, terluka, menderita, bahkan disakiti. Nah, kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari artikel yang tadi yaitu empati memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan interpersonal dan sosial pada saat ini. Melalui empati, individu dapat berbagi berbagai pengalaman, kebutuhan, keinginan, dan menjembatani individu untuk berperilaku proporsional. Ini artinya bahwa empati itu memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan untuk membantunya dalam memahami orang lain. Nah, hal ini mungkin ada hubungannya dengan program studi bimbingan konseling yang dimana seorang konselor itu harus mampu atau bisa menempatkan diri dalam posisi orang lain agar lebih bisa memahami dan agar lebih bisa memberikan layanan yang terbaik untuk konseling mereka. Mungkin sekian pemaparan dari artikel yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.